Halo semua, kita akan belajar lagi mengenai runutan. Kali ini masih studi kasus yang cukup sederhana, yaitu bagaimana menghitung body mass index. Oke, ini biasanya sih digunakan untuk perhitungan untuk mengetahui apakah seseorang memiliki berat badan ideal atau tidak. Oke, BMI itu sendiri ditentukan dengan rumus, jadi berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi dalam meter kuadrat. Nah, ini udah ketentuan dari sananya, nggak tahu siapa penemunya. Yang jelas rumusnya seperti ini. Oke. Kemudian dalam hal ini, ketentuan di soalnya adalah berat badan itu diinput dalam kilogram. Sementara tinggi badan itu diinput dalam sentimeter. Nah, yang menjadi input di sini udah jelas ya. Kita lakukan analisa dulu ya, oke? Nah, analisa terdiri dari apa sih yang akan diinput, itu adalah berat kilo, saya anggap aja begitu ya. Lalu yang kedua adalah tinggi dalam sentimeter. Nah, itu yang diinput oleh pengguna. Oke, outputnya apa? Nah, di sini Anda disuruh menghitung BMI, sehingga yang Anda keluarkan itulah BMI-nya. Saya gunakan huruf kecil aja, supaya lebih enak membedakan mana yang nama algoritma, mana yang variabel. Oke, input dan output sudah, sekarang prosesnya. Oke, proses dalam menghitung BMI itu kan sebenarnya tinggal memasukkan rumus. Tapi coba Anda lihat dulu. Beratnya sudah dalam kilo, oke, sudah cocok. Namun tingginya ternyata belum cocok. Tinggi yang dibutuhkan adalah dalam meter, sementara user menginput dalam sentimeter. Sehingga kita butuh mengkonversi tinggi meter, saya tulis tinggi M, itu adalah konversi dari tinggi dalam sentimeter menuju ke meter. Nah, bagaimana caranya? Oke, mari kita lihat contoh ini ya. Kalian pasti sudah pernah lah ya ketemu tangga ini ya. Jadi kalau misalnya dia turun, misalnya dari meter menuju ke senti itu kan turun, maka dikali ya. Jadi setiap turun satu tingkat dikali 10, turun lagi kali 10. Tapi sebaliknya kalau dia naik, jadi misalnya naik nih dari senti ke meter itu kan naik ya. Naik beberapa tangga. Satu, 2. Karena dia naik 2 tangga, maka dibagi 10, kemudian dibagi 10 lagi. Itu artinya dibagi dengan 10 pangkat 2, alias dibagi 100, gitu. Nah, berarti kalau seperti itu, tinggi meter itu adalah tinggi sentimeter atau cm dibagi 100, ya, sesuai dengan penjelasan tadi. Itu proses 1. Nah, lalu ternyata ada 2 proses, gitu kan. Nah, proses yang kedua ini apa? Yaitu menghitung si BMI sendiri. Ini kan masih baru menghitung tinggi meternya ya. Oke, BMI itu rumusnya tadi apa? Berat kilo itu dibagi dengan tinggi dalam meter. Berarti dibagi dengan tinggi M. Kuadrat berarti tinggi M kali tinggi M. Nah, oke. Sekarang coba kalian lihat. Di sini antara pembagian dan perkalian sebenarnya memiliki prioritas yang sama, sehingga akan dikerjakan dari kiri. Maksudnya apa? Maka di sini berat kilo akan dibagi dengan tinggi dulu, kemudian nanti dikalikan dengan tinggi. Jadinya kan hasilnya beda ya. Padahal seharusnya berat kilo ini dibagi dengan hasil kali antara tinggi kali tinggi. Berarti tinggi kali tinggi dilakukan duluan. Setelah hasil perkaliannya atau kuadratnya didapatkan, baru digunakan untuk membagi. Oleh sebab itu, kita membutuhkan kurung di sini, agar tinggi meternya dikalikan dulu. Hasil dari perkaliannya ini baru digunakan untuk membagi berat kilo. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pseudocode-nya ya. Oke, pertama kita kasih nama algoritmanya. Algoritmanya misalnya namanya BMI deh. Lalu kita berikan penjelasan, misalnya algoritma untuk menghitung body mass index. Dan seterusnya silakan dilanjutkan penjelasannya.
Kita fokus saja pada deklarasi dan deskripsi. Oke, di bagian deklarasi kita akan fokus ke menentukan kebutuhan tipe data dan tipe datanya. Cara paling mudahnya lihat di input. Apa sih data-data yang di-input? Oke, di sini ada berat kilo dan tinggi dalam senti. Copy, kemudian paste. Nah, oke, kemudian apa lagi? Kita data aja dulu semua. Di bagian output nih, ada BMI. Oke, langsung di-paste. Lalu, di proses ada nggak sih data yang belum dimasukkan ke deklarasi? Ternyata ada, yaitu tinggi M. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, pakai Ctrl V yang ini ya. Nah, supaya sama fontnya. Oke, tinggi cm, berat kilo, BMI, itu sudah semua dideklarasikan. Sekarang mari kita tentukan tipe datanya. Oke, yang pertama, berat kilo. Kira-kira itu bilangan lah ya. Berat, tinggi, BMI, tinggi meter, itu semua bilangan. Sekarang permasalahannya adalah apakah dia real atau bilangan pecahan, ataukah dia integer atau bilangan bulat. Berat dalam kilo itu biasanya orang bisa aja koma-koma ya. Misalnya 52,5 dan seterusnya. Berarti dia real. Supaya bisa koma-koma. Tinggi dalam senti. Kalau tinggi dalam senti hampir tidak pernah orang menginput tinggi dalam senti, misalnya 150,5. Biasanya entah 150 atau 151. Berarti tinggi dalam senti ini kita masukkan sebagai bilangan bulat ya, integer. Tapi kalau misalnya kalian tidak yakin agar program kalian aman dan bisa memuat semua bilangan termasuk yang pecahan, boleh sih kalian pilih aja real. Oke, kemudian BMI itu karena hasil pembagian itu akan ada potensi untuk menghasilkan pecahan, sehingga akan lebih aman dianggap sebagai real. Begitu juga tinggi meter, karena ada pembagian, maka kita masukkan sebagai real. Oke, untuk data dan tipe data sudah selesai. Sekarang kita masuk menuju ke deskripsi, yaitu langkah-langkah dari algoritmanya sendiri. Yang pertama, kita akan menginput berat dan tinggi dalam sentimeter. Oke, kita akan input dengan read. Oke, setelah itu masukkan apa yang mau diinput. Nah, inputnya sudah beres. Sekarang kita menuju ke proses. Proses yang pertama adalah menghitung tinggi badan dalam meter. Lakukan konversi dari senti menuju meter. Kita ikutin aja rumus yang sudah kita analisa sebelumnya. Tinggal tanda sama dengannya kita ganti menjadi panah ke kiri. Karena sesuai dengan notasi di dalam pseudocode bahwa sama dengan untuk pemberian nilai itu notasinya adalah tanda panah ke kiri. Kemudian, langkah kedua adalah menghitung BMI dengan rumus yang sudah kita masukkan di analisa. Ingat sama dengannya ganti panah ke kiri. Kalau sudah, terakhir kita karena prosesnya sudah selesai, kita masuk ke dalam output yaitu write. Apa yang mau kita cetak itu adalah BMI. Nah, ini adalah pseudocode dari permasalahan menghitung BMI. Oke, sekarang mari kita coba dalam logaritm. Nah, kita buat dia sebelah-sebelahan gini ya. Oke deh. Sekarang kita langsung ke bagian deklarasi. Yang perlu dideklarasikan, kita copy saja dari pseudocode karena tadi kita sudah menganalisanya, jadi kita tinggal masukkan, cari declare. Oke, deklarasikan, copy and paste aja, pilih tipenya real, oke. Nah, ada lagi satu ternyata. Nah, karena tipe datanya berbeda, maka dibutuhkan deklarasi yang berbeda. Klik, kemudian double klik. Oke, tinggal di paste aja karena tadi udah di copy. Tipe datanya adalah integer. Oke. Kalau sudah, deklarasi udah beres, kita masuk ke deskripsi. Oke, kita akan deskripsikan, kita akan baca, yaitu berat, kilo, dan tinggi. Tapi di sini kita membacanya satu per satu. Variabel berat Kg dan variabel, ini double klik, tinggi cm. Oke,
Kemudian yang berikutnya, kita melakukan proses konversi dari tinggi sentimeter menuju ke tinggi meter, yaitu kita bagi 100 aja. Nah, karena di sini ada tanda assignment atau pemberian nilai, maka di sini kita pilih assign. Oke, Ctrl V rumusnya. Yang kita hitung adalah tinggi dalam meter dengan rumus tinggi sentimeter per 100. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghitung BMI. Ctrl C, kemudian klik. Nah, oke. Jadi kita di sini paste. Kemudian yang di sini dihitung adalah BMI sama dengan berat kilo dibagi tinggi kali tinggi. Oke. Nah, terakhir kita coba untuk mengoutputkan. Oke, kita output si BMI. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang mari kita coba jalankan ya. Nah, kita ikutin di sini. Please enter a value of type real for berat kilo. Misalnya beratnya 50. Oke, kemudian di sini Anda disuruh memasukkan bilangan bulat untuk tinggi. Misalnya 155. Enter. Nah, ini adalah BMI-nya 20, sekian gitu. Kalau Anda ingin mencoba lagi, silakan diklik run kembali. Nah, kalau misalnya Anda ingin menuliskan teks di sini, misalnya kata-kata masukkan berat dalam kilo, masukkan tinggi dalam senti, kemudian menambahkan penjelasan di sini BMI sama dengan 20, silakan menonton cara untuk mengisi teksnya di dalam video yang berjudul menghitung nilai rata-rata menggunakan pseudocode dan logarithm. Oke, sekian tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan sesuatu dan pemahaman yang lebih baik mengenai runutan. Apabila ada hal yang kurang jelas atau kurang dipahami, silakan menuliskan komentar pada kolom yang sudah disediakan. See you!